Dia memperlihatkan bahwa uangnya sudah wujud di kamar, dan kamarnya berkaca. Saya lihat itu. Setelah saya lihat, itu uangnya itu dia di kardus aqua, Mas Edo. Oh, nah, sudah ada di kardus. Dipamerkan biar kelihatan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi bersama saya dan Mas Teguh di channel Teguh Keramat. Kali ini diskusi saya dengan Mas Teguh akan mengusung sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang penggandaan uang juga bank gaib. Nah, baik Mas Teguh, gimana kabarnya saat ini, Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Edo. Selamat sore menjelang petang. Dan sambil ngabuburit ini ya, menunggu buka puasa, kita ngobrol-ngobrol. Selamat sore pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, ada perbincangan yang sangat menarik kita angkat kali ini, yaitu terkait dengan penggandaan uang, Mas Gus. Dan ini kan ada istilah penggandaan uang. Itu maksud penggandaan uang itu secara terlihat atau tidak pun terlihat, dan juga ada istilah dengan bank gaib. Itu apakah ada kaitannya keduanya? Secara nyata atau tidak gitu? Ya, makanya seperti itu, Mas. Ya, pertama ini dulu istilah ya, ada namanya bank gaib, harta karun yang terpendam di suatu tempat dan ditutupi oleh gaib, atau uang atau apa ya namanya, materi berupa uang yang berada di alam gaib. Kemudian dengan alih-alih ada yang bisa mewujudkan, ada yang bisa menarik, ada yang bisa barter ya, ada yang barter nyawa, ada yang barter darah atau apalah, atau hewan. Nah, itu saya rasa sebenarnya dasarnya adalah pola pikir manusia yang salah. Ya maaf saya katakan salah, karena pola pikir yang serba diuangkan, materialistis. Jadi semua dianggap bisa menghasilkan uang. Kemudian orang-orang yang notabene yang kena jaringan atau kena dalam komplotan seperti ini, atau bahkan jadi korban, itu orang-orang yang notabene susah dalam urusan ekonomi, biasanya terlilit hutang, Mas Edo. Ada yang terlilit rentenir, kemudian tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan, dan lain-lain. Yang intinya orang susah dalam urusan ekonomi. Kemudian pikirannya menggunakan imajinasi, otak kanannya yang berpikir untuk, wah, mungkin jin juga punya uang banyak, dengan cara kita kasih dibarter dengan hewan atau makanannya si jin itu, dirituali. Kemudian dia berharap, kemudian tidak ada hasil apa-apa, tidak ada hasil apapun. Dan sampai detik ini saya belum pernah melihat dan belum pernah mengenal bertemu, bahkan menyaksikan sendiri ada bank gaib ya. Tapi ada yang pernah membantah kalimat saya. Saya bilang kalau tidak percaya tidak ada, tapi ada yang bilang ada, Mas, betul ada. Di sana itu ada bank gaib. Ada yang pernah diperlihatkan uang sekoper atau uang segentong katanya. Jadi ada gentong dibuka itu penuh dengan uang berserakan katanya. Ya maaf pemirsa, itu kembali kepada manusianya. Siapa yang melihat itu? Siapa yang melihat uang ada berada di lokasi situ? Atau bahkan sudah di store di rumah katanya, sudah bayar maharnya dengan minyak apel jin, dengan dupa yang mahal. Kemudian uang nanti akan datang di kamar, dan lain sebagainya. Setelah saya buktikan di kamar nggak ada apa-apa,
Tapi orang itu yakin 1000% ada ini uang mas, dipegang dia gini-gini. Bahkan sudah dipegang seperti ini, seperti layaknya saya bawa masker ini, dipegang ini uang ini. Yang mewujudkan ini uang, dari yang nggak ada menjadi seolah ada, imajinasi atau itu mindset ya. Uang. Pengen mendapatkan uang dengan mudah, dengan cepat. Akhirnya setan mengganggu ya, jin mengganggu juga, dipameri dengan gambar-gambar uang. Dan sebenarnya tidak mungkin. Sekarang logikanya bagaimana? Jin kok menyimpan uang yang untuknya, terus uangnya itu berlaku di zaman sekarang itu uang dari mana? Ada yang bilang itu uang curian jin dan lain sebagainya. Terus kemudian penggandaan uang mas itu hanya aksi tipu-tipu. Sekali lagi pemirsa, saya sampaikan, kalau ada orang yang cerita tentang penggandaan uang, orang yang cerita bisa menggandakan uang, jadi intinya itu tipuan. Tidak ada penggandaan uang. Uang kok digandakan, itu dari mana? Terus uang dari mana? Uang di printing aja kelihatan palsunya kok. Sudah printing yang bagus harga mahal itu kelihatan palsunya. Ada penggandaan. Logika penggandaan uang itu gimana toh? Coba saya kok pengen ngerti, dan saya pengen berbicara dengan orang-orang yang sampai detik ini masih tipu-tipu, masih menjalankan aksinya tentang bisa menggandakan uang. Pasti dia akan bulet we. Ora iso saiki mas, besok sesuke meneh. Coba kita cek lagi. Oh ada yang kurang syaratnya, bayar sekian. Dia yang banyak uangnya dari korban-korban itu, yang pikirannya hanya ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan uang dengan instan tanpa bekerja. Jadi pada intinya orang-orang yang mempercayai dan masih berjalan di penggandaan uang, uang goib, orang yang malas bekerja namun pengen sugih. Wong jarang mergara gelem mergawe tapi pengen duit-duit akeh. Yang pertama, yang kedua ada terlilit hutang, terlilit kebutuhan. Tapi jangan gitu caranya, jangan mengada-ada lah, jangan mempersulit diri. Pengen nggake sugih, iki iso. Jenengan-jenengan yang masih berjalan di aksi-aksi tipu-tipu seperti itu, berhentilah, bertobatlah. Dah banyak korbannya kok, ya banyak korbannya. Dan sekarang korbannya itu lagi dia mempercayai perjalanan itu, prosesi itu, akhirnya dia dapat korban lagi. Alhasil pernah saya lihat ternyata positif tipu-tipu. Dia memperlihatkan bahwa uangnya sudah wujud di kamar dan kamarnya berkaca. Saya lihat itu. Setelah saya lihat itu uangnya itu dia di kardus aqua mas Edo. Nah, sudah ada di kartu. Dipamerkan biar kelihatan orang-orang, sehingga di kamarnya itu udah wujud. Tapi saya masuk nggak boleh. Coba saya masuk, saya pegang, nggak boleh. Lah ada apa? Kalau memang uang beneran kan ya mesti dipamerkan. Saya nggak akan ngambil kok. Ya, ternyata uang palsu, uang hasil printing, diperbanyak, diperbesar. Jadi luarnya saja ini yang ada sampulnya uang, dalamnya itu kertas biasa. Ya, kemudian ditaruh di kamarnya. Dan orang-orang banyak yang datang ke situ membawa syarat. Ada minyak, ada duit, rata-rata pakai minyak dan duit. Kadang-kadang duit saja. Dan ternyata banyak korbannya mereka. Nah seperti itu. Jadi intinya bahwa uang gaib, terus kemudian penggandaan uang, pokoknya yang berhubungan mendatangkan kekayaan dengan cara gaib selain pesugihan ya. Pesugihan saja itu harus bekerja, harus ada usaha, harus buka toko, harus dagang, tetap bekerja, cuma lebih beruntung karena ya aksi tipu-tipunya jin itu tadi, sehingga banyak yang berdatangan, masakan nggak enak jadi enak, ya tempatnya nyaman, seolah orang beli di situ tuh puas. Ya itu hasil tipu-tipu jinnya. Ada tipu-tipu manusia tekniknya, ada tipu-tipu jin yang mengelabuinya. Ketika ada, wah ini wujud beneran sudah, dan banyak orang tahu ini uang saya keluar semuanya dari tipuannya jin, dan kemudian bisa berubah menjadi daun, bisa berubah menjadi kertas. Kenapa kok seperti itu? Bukan uangnya berubah, sebenarnya itu kertas.
Ada yang sebenarnya itu daun kering. Cuma pikirannya Udah, saja iya. itu Oh. berarti itu, Mas. Iya, betul. Oh. Betul. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Dan sekali lagi pemirsa, bahwa tidak ada yang pernah berhasil menggandakan uang. Kalau toh ada, mesti tipuannya profesional, itu aja. Berarti intinya adalah itu bohong. Terus kalau ada yang juga mengatakan harta yang terpendam. Jadi kerajaan dulu itu mempunyai penyimpanan uang tersendiri. Nah, setelah itu bisa ditarik, oh ini ada uang berbentuk emas atau dan lain sebagainya. Oh. Itu apakah bisa diambil, Mas? Nah, kalau yang bentuk penyimpanan harta karun karena terpendam oleh alam, karena tergerus oleh alam, ya bisa jadi itu bisa diangkat, digali lah, maksudnya dikeluarkan atau diambil bisa. Kalau itu kan bener-bener benda betul ya, yang tertimbun oleh alam, tertimbun oleh tanah, bebatuan, karena perkembangan zaman. Kemungkinan ada gunung meletus pada waktu itu, kemudian tertimbun, kemudian ketemu oleh seseorang, ada arca, ada patung, ada yang berupa emas ya, atau uang, atau kepingan logam yang berupa apa ya, benda-benda pernik-pernik seperti gelang, seperti kalung dan lain sebagainya. Itu mungkin itu kan jenis temuan, jenis benda yang terpendam di alam kemudian muncul kembali ya. Ada kalanya yang dia juga bisa dibawa jin, jadi artinya dibawa itu dikeluarkan oleh jin melalui seseorang, bisa juga seperti itu kan realita kalau itu nyata. Terus juga terkait penggandaan uang, ini semisal saya sebagai contoh ini, Mas, mau menggandakan uang. Ini kalau memang orangnya itu meminta ritual ataupun ada syarat-syarat tertentu dalam tanda kutip itu, entah lupa atau diberikan ayam ataupun kambing, itu tujuannya apakah memang benar? Kalau kita menyaksikan langsung itu uangnya bisa kita bawa pulang? Kalau pakai apa berampen atau Iya. persyaratan ya, ya itu cuma ya saya bilang apa ya, gedabur saja itu ya. Ritual itu hanya dinikmati oleh jin saja, jadi tipuannya jin. Kalau ada orang yang asli bisa mewujudkan itu, pasti orangnya nggak akan keluar kemanapun, nggak akan ngajak teman. Pasti buat keuntungannya Buat sendiri, keuntungan berarti, Mas. sendiri, dia akan ambil sendiri, dia akan ritual lagi untuk mendapatkan kekayaan yang sekaya-kayanya. Agar kita tidak terjebak di ruang yang seperti itu, kita antisipasi dirinya itu seperti apa? Iya. Pada subscriber. Untuk pemirsa, kalau Anda memang banyak kebutuhan yang menjepit hidup sampean atau menghimpit hidup sampean, ada ekonomi yang berarti dengan ajakan orang yang mencari uang dengan cara yang sewajarnya, tidak semestinya. Kalau orang ingin mendapatkan uang, nggak ada lain, bekerja, jualan, bekerja ikut orang, dibayar digaji atau menjual apa-apa, itu yang layak dan masuk akal. Ketika ada ajakan itu, intinya adalah menggandakan uang, kemudian harta karun, kemudian bank gaib, cukup tolak saja, Pak, maaf, uang kerja yang nyata aja sulit kok cari yang nggak bisa. Sekian diskusi dan pembicaraan kita, pembahasan terkait dengan bank gaib dan juga penggandaan uang besar. Jangan lupa, sesungguhnya kita kalau ingin berkebutuhan mendesak ataupun kita ingin membeli sesuatu, itu hanyalah dengan bekerja dan secara ikhtiar, ikhtiar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya dan seluruh tim Teguh Keramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.